Dengar, untuk diperhatikan kita sebagai Sejumlah mahasiswa yang berada di posisi paling depan berusaha memaksa masuk dengan cara menggoyangkan pagar utama gedung Geraha Pertamina di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat. Aksi juga diwarnai tabur bunga 7 rupa. Ini merupakan bentuk kekecewaan massa yang menamakan diri Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharuan terkait masih sering terjadinya kelangkaan minyak dan gas di sejumlah daerah. Mahasiswa menuding Pertamina tidak bisa mengurus persoalan pengelolaan sumber daya alam seperti halnya pengambil alihan pengelolaan wilayah kerja Sanga-Sanga yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya ratusan karyawan kehilangan pekerjaannya. Untuk itu mahasiswa meminta Pertamina segera melakukan evaluasi. Yang juga kehilangan harapan baik bapak dan ibunya atau saudaranya yang bekerja di sana. Maka kami menuntut PT Pertamina Persero sebagai induk untuk menegur atau menindaklanjuti kepada PHI dan PHSS. PHI adalah Pertamina Hulu Energi dan PHSS adalah Pertamina Hulu Sanga-Sanga untuk segera mengevaluasi terkait tender atau lelang yang ada di Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Para mahasiswa ini mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keluarga histeris setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus Vina. Anak bos toko roti yang aniaya pegawainya di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap di Sukabumi. PDI Perjuangan resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaannya sebagai kader. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane dipindahkan dari Lapas 2B Yogyakarta ke Lapas Jakarta. Pemindahan dalam rangka proses pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane kembali ke Filipina. Bahagia banget. Oke ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan 2B Yogyakarta Wonosari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ke Lapas Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas yang membawa Mary Jane menyampaikan menempuh perjalanan darat malam menuju Jakarta agar bisa segera menyelesaikan laporan pelengkap dokumen pemindahan Mary Jane menuju ke Filipina. Pengawalan yaitu pemindahan warga negara Filipina atas nama Mary Jane dari wilayah Yogyakarta ke Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Untuk travel dokumen, tiket sudah disiapkan semua oleh kedutaan, tinggal mungkin besok malam sekitar jam 00.30 yang bersangkutan akan kita pindahkan ke lapas yang ada di Filipina. Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, pemerintah Presiden Prabowo baru memindahkan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 kembali ke negara asalnya Australia pekan lalu. Pemindahan narapidana ini dilakukan atas dasar diskresi Presiden Prabowo Subianto. Mungkin saya bilang dia jaga kesehatannya. Happy nggak? Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi penganiaya pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Sukabumi saat tengah menginap di sebuah hotel bersama keluarganya. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Keluarga para terpidana kasus Vina yang nonton bareng putusan Mahkamah Agung histeris saat peninjauan kembali. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Vina. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga terpidana. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul, percaya ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kan kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung.
Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penolakan MA atas peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satunya berdasarkan bukti baru atau novum yang diajukan sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina. Terima kasih. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum terpidana kasus Vina Jutek Bongso, dan kami juga terhubung dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Selamat sore Pak Jutek dan Pak Pitra, apa kabar? Selamat sore. Baik, saya ke Pak Jutek Bongso terlebih dahulu. Pak Jutek, PK terpidana ditolak oleh Mahkamah Agung. Bukti yang diajukan dinilai bukanlah novum atau bukti baru. Tanggapan Anda? Ini Mbak, jadi secara materi kami tidak bisa komentari ya, karena kami belum terima salinan putusan. Kami baru dalam perjalanan ini dari Cirebon. Ini di mobil, jadi mohon maaf kalau goyang-goyang ya. Jadi kami akan meminta salinan putusan, kita akan membaca pertimbangan-pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Agung. Setelah kami menerima salinan putusan, kami baru akan mengambil langkah-langkah hukum. Dalam tugas pertama ini, ya tentu ini di luar prediksi kami. Ya, kalau bicara materi hukum, ya kita pasti sudut pandang akan berbeda ya. Karena menurut kami apa yang kami hadirkan itu jelas adalah novum, kekeliruan dan juga ketidakbersesuaian ya, pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Ya, kami jelas dan gamblang hadirkan dalam persidangan. Tapi ketika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami harus menghormati. Kami harus menghargai apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung. Sebagai penegak hukum tentu kami harus patuh, dan kami sudah ingatkan kepada keluarga, kepada klien untuk sementara ya bertenang sambil kita menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung. Nanti baru kami akan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Demikian, Pak. Baik, Pak Pitra, MA menolak peninjauan kembali para terpidana. Tanggapan Anda selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pak Pitra? Menurut kami keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah keputusan yang sudah tepat, memberikan rasa keadilan kepada korban, dalam hal ini almarhum Eki maupun almarhum Vina, khususnya kepada para keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh
anak-anaknya ataupun putrinya. Jadi tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih ya, khususnya kepada Hakim Agung Republik Indonesia yang telah memutus perkara ini dengan objektif, dan tak lupa juga ya Ibtu Rudiana mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan atau support selama ini dalam memperjuangkan keadilan bagi anaknya, dan tak lupa juga kepada Perhaki ya, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, para pengurus Perhaki yang telah bersusah payah berjuang membela ini sehingga kita menang dan berhasil dalam memperjuangkan hak-hak korban. Dan tentunya ya sudah jelas di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PK-nya itu ya, tadi melalui juru bicaranya kita dengar bersama bahwasanya tidak ada kekhilafan hakim dari kodeks praktik maupun kodeks juris, maupun tidak adanya hukum baru yang sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Jadi kita ketahui kalau berbicara terkait dengan yang mereka sampaikan itu adanya novum, itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa, karena novum yang rekan pernah ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diperiksa ataupun diadili di persidangan dan Cirebon, sehingga kami menilai bukti yang diajukan itu adalah hanya bukti yang hemat kami bukanlah sebagai kategori dalam pasal 263 ayat 24 tadi. Maka dari itu ya. Baik Pak Jutek, ini artinya bukti dan juga saksi-saksi yang sempat dihadirkan di persidangan peninjauan kembali ini diragukan keabsahannya begitu, sehingga akhirnya Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana. Ya, makanya karena kami belum membaca pertimbangan-pertimbangan yang dalam putusan Mahkamah Agung, kami untuk sementara memang belum bisa banyak berkomentar, menanggapi. Sementara kita ikuti dulu lah, Pak. Sementara kita terima dulu. Nanti kami akan berkumpul para tim penasihat hukum dari para 7 terpidana. Tapi kami sudah bertemu dengan para terpidana di lapas. Kami tenangkan mereka, mereka frustasi, keluarganya pun histeris, ya. Kami tenangkan mereka. Kami jelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh ya, mulai dari gerasi, abolisi, sampai amnesti, sampai PK2 dan sebagainya. Kami jelaskan, dan intinya mereka nyatakan titip kepada kami kalau mesti gerasi dan mesti mengakui perbuatannya baru nanti akan keluar dari lapas ya, diampuni karena lewat jalur gerasi. Mereka sudah titip dan berkali-kali tadi nyampaikan kepada kami, mereka tidak mau, mereka lebih memilih untuk menjalani hukuman ini seumur hidup di lapas, dan mereka karena mereka tidak merasa melakukan apa yang mereka tuduhkan, kalau mereka harus mengakui apa yang mereka tidak lakukan. Itu yang perlu saya garis bawahi. Baik Pak Jutek, Anda sudah mengunjungi para terpidana di dalam lapas, bagaimana kondisi mereka saat ini? Kondisi mereka ketika kami datang tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya, kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini, mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana, ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin mempercayakan ini kepada tim hukum DPN Pradi. Baik, mereka menyatakan akan terus semangat berjuang mencari keadilan. Lalu kira-kira apa rencana langkah hukum selanjutnya Pak Jutek? Ya, langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Ya, dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Baik, untuk peninjauan kembali Saka Tatal ini juga ditolak oleh MA ya Pak Jutek? Ya, betul. Ditolak. Jadi ya menurut saya ya memang itu satu paket ya. Jadi satu paket. Jadi ya kita lihat dulu lah putusannya. Ya. Mbak, baik. Saya izin ya, karena tadi saya sudah sampaikan 17.30 saya harus live ya, itu Mbak. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Jutek Bongso. Ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Pitra. Ini para
para terpidana menyatakan akan terus berjuang untuk mencari keadilan dan akan melanjutkan langkah hukum selanjutnya. Tanggapan Anda, Pak Pitra? Ya, menurut saya silahkan saja ya. Karena kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini. Apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu loh, hanya opini-opini. Karena bukti yang mereka ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diadili ataupun diperiksa sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Oke. Contohnya apa gitu. Contohnya seperti visum. Visum juga kan mereka ajukan sebagai bukti. Nah, visum itu sudah ada dalam berkas perkara. Contohnya seperti ekstraksi data, katanya ada ekstraksi data. Ekstraksi data juga sudah diajukan dalam berkas perkara. Baik Pak Pitra, sempat dituduh merekayasa kasus, apa yang disampaikan Ibtu Rudiana menanggapi putusan MA ini? Yang pertama, terus terang ya, Ibtu Rudiana itu setelah saya sampaikan kabar bahwasanya peninjauan kembali yang diajukan oleh para terpidana itu ditolak, yang bersangkutan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ya ia memang benar-benar orang yang lurus gitu loh, nggak ada neko-neko atau muter-muter balikan kasus dan lain-lain. Bagaimana seorang yang dulunya itu bukanlah perwira dalam menaik kasus itu, tapi dituduh hal yang macam-macam gitu loh. Nah, jadi beliau juga terharu dengan ada putusan ini, berarti hakim Mahkamah Agung itu memberikan keadilan bagi korban. Dalam hal ini almarhum Eki atau almarhum Vina yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Ini sudah diuji loh, bukan hanya, kan saya di awal sudah saya bilang, pengujian ini bukan hanya di kepolisian, diuji lagi di kejaksaan. Diuji lagi oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung yang paling tinggi. Silahkan saja kita udah bilang, tapi jangan memfitnah. Selama ini dituduh Ibtu Rudiana merekayasa dan lain-lain, dengan ada putusan ini sudah terbantahkan. Jadi stop, jangan hakim ataupun jangan kriminalisasi korban. Ya, jadi kita juga jangan membuat trial by the medsos. Baik. Korban. Terima kasih Pak Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana, dan sebelumnya tadi ada Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana kasus Vina, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan berikut pemirsa ringkasan perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu, di mana pengajuan peninjauan kembali para terpidana ditolak Mahkamah Agung. Kasus bermula pada 27 Agustus 2016. Kasus awalnya diduga kecelakaan menimpa Vina dan Eki, kemudian dilanjutkan sebagai dugaan kasus pembunuhan dan pemerkosaan setelah ditemukan sejumlah bukti. Buntut dari kasus ini masuk ke meja hijau di Pengadilan Negeri Cirebon. Polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Rivaldi Aditya Wardana, Sudirman, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Saka Tatal dijatuhi 8 tahun penjara. 3 pelaku lainnya masih DPO. 8 Mei 2024, publik dihebohkan dengan beredarnya film Vina sebelum 7 hari yang kembali mengangkat peristiwa ini. Publik bertanya, kemana 3 pelaku lainnya yang masih DPO? 21 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap Polda Jawa Barat dan sempat diduga terlibat kasus ini. Polisi juga mengutarakan DPO menjadi 1 orang. Namun 8 Juli 2024, Peggy Setiawan mengajukan peninjauan kembali. Sidang dilakukan, di mana akhirnya Hakim Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Proses penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.
23 Juli 2024, setelah menjalani hukumannya, Saka Tatal resmi bebas murni dan mengajukan upaya hukum, yakni peninjauan kembali. Tak hanya Saka Tatal, 7 terpidana juga mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan hari ini, Mahkamah Agung menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali dari para terpidana. Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon disambut tangis histeris keluarga terpidana. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar. Hingga hari keempat, kawasan permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam air dengan ketinggian 1 meter. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, hingga hari keempat, kawasan permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam air dengan ketinggian 1 meter. Petugas BPBD terpaksa menggunakan perahu karet untuk membantu transportasi warga dan anak sekolah melintasi banjir. Aktivitas sejumlah warga Muara Angke terpaksa harus menggunakan bantuan perahu karet dari petugas yang siaga membantu warga. Derasnya air dan tingginya air rob membuat warga dan anak sekolah diangkut menggunakan perahu karet untuk melintasi banjir. Menurut petugas BPBD Jakarta Utara, Muhammad Zidan Firdaus, puncak ketinggian air rob yang menggenangi permukiman warga terjadi pada pukul 10 pagi. Tim BPBD telah menyiapkan perahu untuk membantu transportasi warga. Ini mau berangkat apa gimana? Pulang. Udah pulang? Iya. Pada hakikatnya kami sudah siap. Jadi perahu tadi juga sudah ada, perahu PE, ini perahu karet sebagai bantuan transportasi sekolah ya, lewat dari banjir. Prediksi BMKG, fenomena alam air pasang laut akan terus terjadi hingga tanggal 20 Desember 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat sore Hamzah, apakah ketinggian air sudah mulai surut dan bagaimana kondisi warga di sana? Ya, Syafa dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di lokasi Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana sudah hampir 4 hari berturut-turut banjir ini masih menggenangi kawasan Muara Angke. Salah satunya yang terparah adalah RW 22 yang menggenangi sekitar 12 RT yang merupakan kawasan padat penduduk. Saat ini kami ingin juga memperlihatkan kondisi terkini di mana banjir di Muara Angke ini sudah relatif cukup surut jika menurut penuturan warga yang sebelumnya pada pagi hari tadi mencapai 120 cm, di mana ketinggian air itu mencapai hampir ke dada orang dewasa. Selain itu dapat kami informasikan juga bahwa pada hari Minggu sebelumnya menurut pengakuan warga juga air yang menggenangi kawasan Muara Angke ini mencapai ketinggian 2 meter. Kondisi ini lebih parah jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, sehingga warga juga masih kesulitan dalam melakukan aktivitas. Warga harus dibantu dengan perahu karet maupun kendaraan motor roda 3 yang biasa digunakan warga untuk mengarungi banjir untuk dapat tetap beraktivitas. Dapat dilihat juga di layar kaca Anda bahwa masih banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumahnya untuk menjaga barang-barang berharga yang hampir tergenang banjir rumahnya, seperti itu.
Dapat kami informasikan juga, Syafa dan juga pemirsa, dalam pengakuan warga sudah 1 minggu terakhir ini banjirop sudah lebih dari 3 kali menggenangi rumah mereka. Puncaknya biasanya terjadi pada pukul 8 hingga 10 pagi hari, sehingga pada sore hari ini terlihat sudah cukup surut. Perahu karet dari Pemkot DKI Jakarta juga BPBD DKI Jakarta masih standby untuk mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun perahu yang disediakan oleh BPBD dan juga PMI tadi menurut pantauan kami ini sekarang sudah tidak digunakan karena ketinggian airnya sudah mulai surut. Saat ini ketinggian air dapat diperkirakan sekitar di ketinggian 40 hingga 50 cm. Di RW 22 Muara Angke ini juga dapat kami informasikan bahwa terdapat 3 RT yang terdampak paling parah dari genangan banjir ini. Namun hingga saat ini informasi yang dapat kami sampaikan bahwa tidak ada tempat pengungsian yang disediakan karena warga juga masih terus memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Sementara itu, Safa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, banjirop juga terjadi di pesisir utara Subang, Jawa Barat. Sementara di Trenggalek, Jawa Timur, banjir merendam 7 desa di 3 kecamatan. Air laut kembali naik ke permukiman warga di pesisir utara Subang, Jawa Barat. Banjirop merendam 4 desa di Kecamatan Legot Kulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketinggian air bisa mencapai 80 cm. Meskipun warga sudah membuat tembok penahan banjir di sekitar rumahnya, namun air tetap masuk. PJ Gubernur Jawa Barat telah meminta Kementerian PUPR untuk membangun tanggul penahan ombak agar dapat menahan air pasang masuk ke permukiman warga. Secara jangka panjang mereka berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk membuat penahan ombak yang mungkin lebih tinggi dan performa. Selain itu apa lagi? Ya. Selain itu apa lagi? Selain itu untuk masyarakat. Ya masyarakat harus berhati-hati dalam iklim seperti sekarang ini. Tahun ini memang kita harus berhati-hati. Sementara itu bencana banjir juga menerjang 7 desa dan kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan di Trenggalek, Jawa Timur. Tak hanya menggenangi permukiman, banjir juga merendam sejumlah sekolah. Ketinggian banjir bisa mencapai lebih dari 1 meter. Sementara itu ruas jalur utama Trenggalek Tulung Agung hingga saat ini juga masih terendam banjir dan akibatnya arus lalu lintas menjadi terganggu. Ada 3 kelurahan dan 4 desa di Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Bogalan, dan Karangan, mohon maaf, dan Karangan, dan saat ini jalur protokol khusus saat ini masih tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Selain merendam jalan utama, banjir juga merendam sejumlah sekolah. Dan akibat terendam banjir, aktivitas pembelajaran di sekolah terpaksa diliburkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar membuat sebuah rumah sakit swasta di Jalan Faisal, Makassar, Sulawesi Selatan tergenang air setinggi 30 cm. Akibatnya puluhan pasien yang menjalani perawatan harus dievakuasi ke rumah sakit lain. Puluhan pasien di Rumah Sakit Islam Faisal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan harus dievakuasi ke rumah sakit lain karena rumah sakit terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar sejak pagi membuat rumah sakit terendam air setinggi 30 cm. Pihak rumah sakit mengatakan puluhan pasien yang dievakuasi umumnya menjalani perawatan dengan penyakit ringan, namun masih dalam proses pemulihan. Pasien, terutama kalau pasien-pasien yang kita evakuasi adalah pasien-pasien dengan kondisi rawat biasa. Dengan koordinasi dengan DPJP dan beberapa rumah sakit terdekat, kami melakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat. Dan sejauh ini tadi pagi kami memang sudah merespon bantuan
Hingga kini ketinggian air banjir diperkirakan masih akan bertambah mengingat curah hujan dengan intensitas tinggi masih mengguyur seluruh wilayah Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang yang tiba dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan sesuai surat keputusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Rohcayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat keputusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa MNC University menghadiri kuliah umum bersama MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum ini mengangkat tema Developing Critical Thinking Skills for Information Evaluation. Kuliah umum MNC University bertajuk Developing Critical Thinking Skills for Information Evaluation digelar di iNews Tower Kebonsiri, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri pemimpin redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Wicaksono dan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu sebagai narasumber. Keduanya memberikan motivasi kepada para mahasiswa serta menyampaikan pentingnya konektivitas antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan tantangan di era digital. Nah, link and match ini yang penting kemudian untuk dikembangkan terus-menerus dan jangan ragu bagi kampus-kampus atau pendidikan tinggi untuk berubah secara radikal. Dalam arti bahwa ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kita nggak hanya bicara soal kebutuhan pasar ya, tapi kebutuhan publik, di mana industri akan menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kita sudah mulai merancang kurikulum yang berbasis proyek tadi, jadi mungkin sekitar hanya 1-2 tahun saja yang perkuliahan di kelas, berikutnya nanti mereka sudah akan langsung kita terjunkan di industri. Jadi nanti perkuliahannya itu ya sudah langsung ngeblend di industri. Kuliah umum MNC University ini juga akan memberikan dampak positif kepada para mahasiswa untuk lebih terbuka wawasannya dibandingkan belajar perkuliahan di kelas, sekaligus membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis di era digital. Dari Jakarta, Wenda Nura Aulia Shah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali telah dipadati penumpang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara 2 Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang yang tiba dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 2.500 penumpang tiba di pelabuhan. Sebagian dari penumpang kapal merupakan para pemudik yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman mereka di Toraja. KSOP Parepare mencatat hingga sepekan ini sudah 11.381 penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Angka ini meningkat 5% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Dalam sepekan ini, penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare sudah mencapai 11.381. Ada peningkatan Pak dibanding
pekan-pekan sebelumnya Pak, sebelum jalan Nataru? Ya, jadi kenaikan di Nataru ini kita prediksi 5% dari tahun sebelumnya. Sementara jelang libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali sudah menerima 445 pengajuan penerbangan tambahan atau extra flight dari 7 maskapai untuk rute domestik. Penerbangan tambahan atau extra flight yang diajukan pada libur Nataru mendatang mencakup rute Jakarta, Surabaya, Makassar, Lombok, Timika, Pontianak, dan Banjarmasin. Jadi pada tahun 2024 sendiri kita menghitung 9% dengan estimasi tertinggi 83.000 salah. Nanti detailnya bisa lihat data konkretnya di Pak Lolo ya, di timnya operasi. Sendiri, Pak? Tadi sudah disampaikan extra flight ada 400 ya. Nanti pembagian D-nya nanti bisa dilihat data lengkapnya. Puncak arus tahun baru diprediksi pada 29 Desember 2024 dengan jumlah 81.066 penumpang. Dan arus balik setelah tahun baru pada 2 Januari 2025 dengan jumlah penumpang mencapai 79.957 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan jelang Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru, tiket kereta api mulai diburu warga. PT KAI Daob 1 memastikan masih ada 61% tiket yang bisa dipesan oleh masyarakat. Jelang Natal dan Tahun Baru, sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih terdapat sekitar 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta api yang hendak berpergian pada libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah menyediakan sebanyak 743.904 atau 41.328 tempat duduk per hari selama masa angkutan Nataru. Telah ditetapkan masa angkutan Nataru mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Hari ini terpantau masih tersedia tiket sekitar 450.000 tempat duduk dari kapasitas 743.904 seat. Jadi sudah terjual sekitar 39% sampai dengan 40% ya. Untuk kesiapan PT KAI Daob 1 sudah kami lakukan mulai dari pemeriksaan prasarana, pemeriksaan sarana, khususnya di sekarang ini cuaca juga mulai musim hujan, jadi kayak jembatan, kemudian titik-titik pantauan khusus itu kami juga akan menambah petugas-petugas di daerah pantauan khusus. Tujuannya adalah untuk memantau dan melakukan tindakan langsung. Guna mengantisipasi cuaca ekstrim, KAI Daob 1 Jakarta telah memeriksa sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas di daerah pantauan khusus. Dari Jakarta, Arani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, polisi telah menyiapkan sejumlah antisipasi arus mudik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan kebijakan Bapak Presiden untuk memastikan bahwa kegiatan PAM Nataru di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, dengan optimal, dan masyarakat betul-betul bisa terlayani. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan survei, mungkin Pak Kemenhub nanti akan sampaikan juga secara khusus bahwa tahun ini terjadi peningkatan, diperkirakan terjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 2,83%, artinya kurang lebih 110,6 juta orang, di mana angka ini tentunya di lapangan bisa meningkat realisasinya karena memang dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 3 sampai atau kurang lebih 17% daripada
hasil survei, sehingga kemudian tentunya seluruh jajaran kita minta untuk melaksanakan kesiapan pengamanan Nataru dengan sebaik-baiknya. Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 karena itu adalah kegiatan mudik yang kemungkinan akan mencapai puncaknya karena anak-anak sekolah juga saat itu sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan membuka layanan bus Samling di ajang Super Bowl Run 2024. Berbagai kemudahan layanan pajak disediakan, mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga perpanjangan STNK langsung di lokasi. Bus Samling alias Samsat Keliling hadir di ajang Super Bowl Run 2024 yang digelar di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Melalui booth ini, Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan memberikan berbagai kemudahan layanan pajak bagi masyarakat. Mulai dari pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga perpanjangan STNK langsung di lokasi. Masyarakat pun antusias memanfaatkan kemudahan layanan, terutama dengan adanya relaksasi pajak yang diberikan pemerintah hingga akhir tahun. Pertama itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa bayar pajak itu mudah. Selama ini kita berpikir sulit bayar pajak, harus ke kantor Samsat dan sebagainya. Sekarang kita hadir di tengah masyarakat, tujuannya agar masyarakat mengenal bahwa cara membayar pajak itu sangat mudah. Di sini bisa dilihat bagaimana tim Samsat lengkap dari Bapenda, dari kepolisian, Dirlantas, dan juga dari Jasa Raharja. Jadi masyarakat tinggal menyampaikan fotokopi STNK-nya, langsung bisa memperpanjang pajak atau STNK-nya di tempat ini. Dan kami akan ke depan akan melakukan ini terus. Dan sampai tanggal 28 ya, kita ada pembebasan BBN 2 dan pembebasan denda BBN 2. Satu lagi ada pembebasan sanksi terhadap pajak kendaraan bermotor sampai dengan tanggal 28 Desember 2024. Dengan slogan "Bayar pajak itu mudah", Bapenda DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk taat pajak demi pembangunan yang lebih baik. Dari Jakarta, Wenda Nura, Nadifa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah barang dan jasa yang akan terkena PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Ya, kita akan sama-sama lihat pemirsa. Barang dan jasa mewah yang akan terkena PPN 12% mulai Januari 2025 nanti. Yang pertama adalah beras premium, kemudian juga buah-buahan premium, selanjutnya daging premium seperti daging wagyu dan juga daging Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Kemudian ada ikan premium seperti salmon dan juga tuna premium. Kemudian masih dengan seafood, selain ikan ada juga udang, pemirsa, dan king crab begitu ya, atau krustasea. Ini juga termasuk seafood. Kemudian juga selain ada barang, ada jasa. Yang pertama adalah jasa pendidikan VIP. Ya, seperti pendidikan standar internasional berbayar mahal. Selanjutnya selain jasa pendidikan ada pula jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP. Selanjutnya ada listrik pelanggan rumah tangga, pemirsa, dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menku juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP.
Meski pasti naik, namun SM pastikan kenaikan tidak membabi buta. Sejumlah keringanan pajak telah disiapkan oleh pemerintah. Seperti ada beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Menkyu tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga barang di pasar. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan.